Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ati'u Allaha war rasula la'allakum turhamun. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kedua di bulan suci Ramadan. Kembali kita diberikan waktu, sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan kesempatan yang istimewa karena kita berada di bulan yang istimewa, di hari yang istimewa, dan ada di waktu yang istimewa. Para ulama mengatakan, maka sejatinya bagi seorang mukmin hendaknya setidaknya memperhatikan 3 waktu yang utama dan mulia. Yang pertama, kata para ulama, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, bahagia saat berbuka. Oleh karena itu, kata para ulama, waktu yang istimewa yang harus diperhatikan bagi seorang mukmin yang berpuasa menjelang berbuka, hendaklah dia duduk. Kemudian dia memulai dengan berwudu, kemudian menghadap ke arah kiblat, dan hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelang berbuka adalah waktu mustajabud doa. Silahkan duduk, kemudian menghadap ke arah kiblat dalam keadaan suci dan panjangkan doa-doanya. Oleh karena itu, jangan sampai di waktu yang istimewa, di waktu yang sangat penting dan luar biasa, waktu mustajabnya doa, kita malah menghabiskan waktu di pasar sore untuk memburu jajanan-jajanan sore dengan istilah ngatit tikus. Oh, ngabuburit ya. Ngatit tikus ngabuburit ya. Jadi jangan sampai di waktu tersebut orang lain khusyuk menyiapkan dirinya untuk bermunajat kepada Allah, sementara kita malah sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kepentingannya buat akhirat kita, kecuali itu adalah orang yang memang bekerja, menjemput rizki, mencari nafkah, terkecuali. Yang kedua, kata para ulama, waktu istimewa kedua adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Oleh karenanya ketika kurang lebih qadra khamsina ayah, 30 menit menjelang azan subuh dikumandangkan, adalah waktu sahur yang istimewa, adalah waktu sahur yang paling afdal. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur ada berkah. Pembeda antara puasa umat Islam dengan umat yang sebelumnya adalah sahur. Umat terdahulu tidak ada sahurnya. Umat Islam ada sahurnya. Makanlah sahur walaupun hanya dengan sebutir kurma, ditemani dengan 2 piring nasi dan ada ayam goreng. Oleh karenanya di waktu itu afdol sahur. Jadi kurang lebih 30 menit sebelum adzan subuh afdol sahur itu. Kalau kita alhamdulillah tanginas, jam 12 masak, jam 2 makan, kasubuh lama kene, akhirnya tidur, bangun-bangun jam 10 pagi. Ya. Maka ketika di waktu sahur, sambil makan sahur atau beres makan sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, perbanyak istighfar.
Nah, kalau mau ditanya waktu paling afdol taubat, waktu paling afdol baca istighfar, sesuai ayatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Silahkan di waktu tersebut banyak beristighfar. Boleh baca astagfirullahaladzim, atau cuman astagfirullah, atau kita membaca doa Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu bismika Allahumma ahya wa amut. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau misalkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirid doa. Terserah mau yang mana. Atau yang diajarkan Rasulullah yang pendek. Kata Rasulullah, setiap hari Rasul tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Apa bacaannya? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Segitu aja. 100 kali itu tidak kurang Rasulullah dalam sehari membaca itu. Maka silahkan waktu afdol kedua di waktu sahur, silahkan untuk memperbanyak istighfar. Yang ketiganya adalah kata para ulama ba'da subuh. Maka ketika ba'da subuh, hendaklah mengisi waktu subuh dengan 3 keadaan setidaknya. Yang pertama adalah mengisi waktu subuh dengan memperbanyak zikir. Zikirnya yang dicontohkan Rasulullah, boleh baca tentang wirid, misalkan al-ma'thurat. Itu adalah doa Rasulullah pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Nah, kalau di radio MQ, doa habis subuh, habis sholat asar, itu sering diputar di radio MQ. Namanya zikir al-ma'thurat. Zikir al-ma'thurat. Atau misalkan yang kedua ada kitab zikir lagi namanya Hisnul Muslim. Itu boleh dibaca. Zikir-zikir al-ma'thurat. Doa Nabi yang maksur. Ya, dibaca itu. Atau yang keduanya adalah memperbanyak doa, memperpanjang doa. Doanya apa saja, terserah. Ya, doanya terserah apa saja. Yang ketiga adalah boleh membaca Al-Quran hingga datang waktu syuruk. Hingga datang waktu syuruk. Jadi, waktu syuruk itu adalah matahari mulai masuk terbit dan lewat sedikit. Anggaplah 1 jam 30 menit dari adzan subuh berkumandang. Kalau masuk waktu syuruk, kata Rasulullah, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat. Siapa yang setelah subuh melakukan aktivitas tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka sempurna dia mendapatkan pahala umroh. Gitu. Ustaz, boboraah abdi mah cigahna moal tiasa umroh, artos nage ti mana kedah kumaha, maka ada caranya biar dapat pahala umroh, yaitu sholat sunat syuruk. Gitu. Pahalanya setara pahala umroh. Gitu. Kalau bapak-bapak, gimana nih nggak bisa kurban? Ada kata Rasulullah, kalau kita setara kurban dengan unta, yaitu sholat Jumat di saf paling depan. Nah, sholat Jumat saf paling depan itu setara berkurban dengan unta. Gitu. Kalau saf kedua setara dengan sapi. Paling belakang telur ayam. Gitu. Itulah 3 waktu yang istimewa. Silakan untuk diperhatikan waktu-waktunya. Silakan untuk diamalkan. Maka jika mau ijabah doa waktu yang tepat, kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Sekarang kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang amalan-amalan yang mendekatkan rahmat Allah. Sebelumnya, kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sesungguhnya rahmatallahi
sayangnya Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dengan orang yang berbuat ihsan. Nah, sekarang ihsan itu apa? Jibril pernah datang ke Rasulullah. Datangnya Jibril itu kemudian mewujudkan dalam bentuk manusia. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah mewujudkan dalam bentuk manusia. Lalu kemudian Jibril datang di antara jamaah Nabi. Jadi Nabi kalau mengaji itu di Masjid Nabawi yang diisi kanan, kiri, tengah kosong. Kanan, kiri, tengah kosong. Ibu nutup ini nggak apa-apa, ada Jibril mau datang ke dia. Maka ketika kanan kiri diisi, tengah kosong, maksudnya Rasulullah adalah kalau datang tamu negara atau dari luar, bisa langsung menghadap ke Rasul ke jalur tengah. Jadi mau ngalengkahan. Mau dilengkahan kepala-kepala orang teh. Tengah kosong, langsung Jibril bertanya, "Ma huwal iman? Ma huwal Islam? Wa ma huwal ihsan?" Iman itu apa? Islam itu apa? Ihsan itu apa? Gitu. Maka kata Rasulullah, ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak merasa melihat Allah, harus yakin Allah menatap kamu. Itu namanya ihsan. Dulu waktu di SD mau dites sholat oleh guru agama. Disiapkan sejadahnya, guru sudah duduk di bagian depan, dipanggil satu persatu siswanya. Saat dites sholat, kira-kira sholatnya dibagus-baguskan atau biasa aja? Ya dibaguskan, tidak mau dapat nilai. Maka pada saat sedang takbir lagi mantap. Allahu Akbar. Maka setelah Allahu Akbar, bacaannya yang bagus, baca Fatihahnya oke bagus. Bahkan ketika gatal, pengen garuk-garuk kepala ge ditahan. Ya, sementara ketika tidak sedang dinilai ku guru, keur salat teh kan ngopepang tangan teh. Ngagaruk ka dia karena kepala, belum benerin baju, belum karena sarung, bahkan atel bujur ge digaruk. Tapi pada saat sedang dinilai oleh guru, semuanya tuh tangan teh jadi ngadak-ngadak diem, ngadak-ngadak rapi, eta teh ihsan. Nah, salat juga sama. Jangan mentang-mentang Allahnya tidak terlihat. Jangan mentang-mentang bahwasanya di hadapan kita kosong, tidak ada siapapun. Ingat, ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau ibadah seolah melihat Allah. Itu namanya ihsan. Maka orang yang ihsan model begitu, dia dapat rahmat Allah. Nah, pertama namanya adalah hablum minallah. Hablum minallah. Nah, kalau ihsan hablum minanas, seperti apa? Orang yang tidak gerasak gerusuk perbuatannya. Orang yang dipertimbangkan cara bicaranya. Jadi bicaranya teh henteu cablak, tidak to the point, tidak sabeledugna, tidak mempertimbangkan perasaan orang. Kan ada tuh orang tuh kalau bicara, kalau ngomong tidak dipertimbangkan perasaan orang. Contoh misalkan, cobi abdi ieu kumaha kasep henteu, geulis henteu, mun dikitu orowodoa. Eta meninggali kitu ieuna halisna, kapanjangan teuing tah ieuna makna teh spidolna. Eta spidolna kapanjangan teuing. Eta aduh ibu teu tiasa diajar eta dilipen stip. Eta menikah dieu cigah kumis dilipen teh. Ieu kumaha ieu teh tah dibedak teh meuni cigah badut. Di komentar terus. Nah, orang yang begitu terlalu cablak, mungkin buat dirinya bagus, tapi buat orang lain yang diajak bicara teu bagus, teu enakeun. Nah, orang ihsan itu dilihat dulu orangna. Kela. Ieu diajak mamun to the point enakeun teu? Kan orang Sunda mah diajak to the point teh teu bisa. Orang Sunda mah kalau diajak ngobrol kudu malapah gedang.
tahap demi tahapan. Mau ngoreksi sesuatu teh kudu malapah pisan. Lamun langsung sok pika nyerehatieun, padahal eta teh betul baik dikoreksi teh. Cuman kusabab adat jeung karakterna teu pas, maka kudu malapah gedang. Tahu malapah gedang? Ini orang Sumatera. Ya, ari gedang teh. Gedang teh pepayana. Jadi tidak langsung, harus belajar adat dan karakterna. Nah, gitu kurang lebih. Orang Arab, kalau mereka senang dengan kita, mereka teh bahagia lihat kita, caranya adalah mereka mengambil kepala kita teh diciuman tah jidatna teh. Coba mun kitu kumaha ketemu orang barat, ditarik kepala langsung diciuman kepala. Padahal laki jeung laki-laki, eta pas jamaah ningali Ustad Ali nah homo orang dieu teh. Pedah ditarik diciuman, henteu teh. Ini dikarenakan orang Arab teh saking senang dengan kita teh tah kitu nyuman jidat gitu tah. Coba ayeuna mun imut misalkan di dia senengnya ka mamang-mamang di jalan gitu. Si mamang teh jualan di jalan, imut teh seneng cara jualanana, mang nuhunnya dicium jidatna. Kumaha kira-kira respon si mamang eta? Iya, ieu teh kunaon cenah budak teh. Nah, jadi ihsan teh adat jeung karakterna cara bergaul teh beda. Ihsan itu adalah orang ketika bergaul dengan orang lain tahu cara memperlakukan. Oh, kalau ngobrol jeung orang Sumatera mah to the point nya terjadi masalah. Buat mereka ketika bicara, ya salah, ini tidak boleh, terjadi masalah. Tapi ke orang Sunda, kalau pengen bilang ini salah, ini tidak boleh, kudu malipir heula jalan-jalan karencong, ke alun-alun Bandung, balik deui ka dieu. Nah, gitu. Nah, gimana cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? 1. Maka amalan-amalan yang mendekatkan pada rahmat Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surah Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha war rasula, dan taatlah kamu kepada Allah, war rasula, dan pada Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Nah, ati'ullaha, taatlah pada Allah. Maksudnya apa? Kita hanya sami'na wa ata'na. Wahai Allah, kami dengar, kami taat. Wahai Allah, kami dengar, kami taat. Kalau orang kafir, sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi kami maksiat. Itu orang kafir. Sami'na wa asoina. Orang mukmin, sami'na wa ata'na. Tidak pilih-pilih hukum. Tidak pilih-pilih syariat. Bukan diambil yang gampang saja, susah, gampang dikerjakan. Yang dilarang mau ringan, mau berat, ditinggalkan. Itu ciri kita taat sama Allah. Yang kedua, war rasulah, taat pada Rasul. Nah, ada Nabi, ada Rasul. Beda Nabi dan Rasul. Nabi itu diberikan diberikan syariat oleh Allah, diberikan perintah oleh Allah, tetapi hanya untuk dirinya, tidak ada kewajiban diberikan kepada umatnya. Kalau Nabi, kalau Rasul itu diberikan perintah dan larangan dan diwajibkan disampaikan kepada umatnya, itu Rasul. Rasul yang terkenal itu ada 5, disebut Rasul Ulul Azmi. Nah, disingkatnya gampang. Pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2, dan itu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Itu namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, ada kitab ini tentang Nabi dan Rasul. Ada nggak yang pernah dengar Nabi Daniel? Nabi Daniel. Nabi Daniel itu nabi. Nabinya Bani Israel, Nabi Daniel.
Bacanya di mana? Di Muhtasar Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Jadi di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir itu ada kisah-kisah para nabi dan rasul. Salah satunya ada kisah Nabi Daniel, ada kisah Nabi Uzair. Nabi Daniel, Nabi Uzair. Baru dengar? Kan di dalam Al-Quran ada kalimat Uzair. Ya, jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya wa Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Sementara orang Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Itu perbedaannya. Ada Nabi Uzair. Dikisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa pas dakwah ke Fir'aun, kan mukjizat yang dibawa Nabi Musa ke Fir'aun saat dakwah itu ada 9 hal yang dibawa Nabi Musa. Pertama adalah tongkat yang bisa berubah jadi ular. Yang kedua, 2 telapak tangan Nabi Musa. Saat dimasukkan ke dalam dada, lalu dikeluarkan, itu menimbulkan cahaya. Jadi bercahaya gitu. Tangan Nabi Musa. Berikutnya adalah biar orang-orang Fir'aun dan tentaranya takut, maka Allah mengirimkan setiap air yang ada di rumah dan di seluruh Mesir berubah jadi darah. Jadi airnya berubah jadi darah. Setelah itu dikirimkan angin tofan. Setelah angin tofan, kemudian dikirimnya katak. Jadi setiap ke kamar ayah katak, mau ke WC ayah katak, pasca kloset ayah kuntilanak. Astagfirullah. Ya. Nah, jadi itu termasuk di antara mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu waktu kan Allah memerintahkan datangi Fir'aun. Saat datang ke Fir'aun, di sana Nabi Musa atas perintah Allah diperintahkan melemparkan ular. Ular itu kata Ibnu Katsir, ada yang mengatakan di dalam tafsir tersebut bahwasanya ularnya Nabi Musa itu dia punya kaki. Sebagian tafsir ularna Nabi Musa punya kaki. Kabayang itu ular punya kaki? Ya, coba lihat ular itu, ular king cobra, cacak-cacak terbuka kaki. Komomun punya kaki gitu kan ya? Tidak punya kaki aja jalannya cepat, apalagi ular punya kaki. Kereta api aja tidak punya kaki ngarangkat cepat. Komomun aya kaki lompat cepet pisan. Nah itu pas dilemparkan ular, gede banget ularnya. Fir'aun ketakutan. Tapi Fir'aun bilang, ini sihir katanya. Maka hai Musa, saya bisa tunjukkan kepada kamu sihir model kamu ini. Nah kesempatan dakwah Nabi Musa. Nabi Musa bilang, siaplah adu tanding dengan siapa. Kata Fir'aun, saya akan kumpulkan seluruh ahli sihir dari segala penjuru negeri Mesir. Kata Nabi Musa, siap, kumpul di mana kita? Kita akan kumpul di satu area seperti stadion. Jadi seperti stadion. Firaun nanya, "Hei Musa, mau kapan kamu adu tanding dengan para penyihir saya?" Kata Nabi Musa, cerdas nih. Saya mau adu tanding dengan para penyihir kamu, hai Firaun, yaitu di hari raya kamu. Jadi hari rayanya orang Mesir. Yang berkumpul, kira-kira yang hadir berapa banyak? Perkiraan berapa banyak para penyihir yang hadir di sana kira-kira? 100 apa? 100 apa nak? Orang. Yang hadir, kata Imam Ibnu Katsir, ada yang bilang 70.000 orang. Ada yang bilang yang hadir 80.000 orang. Tapi kata Ibnu Katsir, kebanyaknya kurang lebih sekitar 200.000 orang. Mut, tersepersip tuh. Iya, GBLA nampung berapa ribu? GBLA. Apa? Berapa ribu? Nah, GBLA itu mut eleleh ku Ustaz. 34.000. Nah, jadi GBLA itu Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kalau full itu menampung 34.000 nampung nate. Kamari Gelora Bung Karno Blackpink. Nampung berapa banyak itu teh? Gelora Bandung Lautan Api saja itu nampung 34.000. Ini
area di Fir'aun menampung 200.000 orang. Ahli sihir semuanya. Di luar ahli sihir ada rakyat biasa. Hadir semua rakyat biasa. Para pejabat Mesir, Fir'aunnya hadir, khusus ahli sihir 200.000 orang. Akhirnya apa? Kata para penyihir, kata pimpinannya, ayo semua lemparkan ular-ular kalian. Itu dari yang tali-tali, ya, tali dilemparkan berubah jadi ular. Rapia dilemparkan, rapia berarti, jadi ular juga. Tali sepatu jadi ular juga. Tali rapia, tali sepatu, sesama mafia harus bersatu. Jadi tali rapia jadi sepatu jadi ular. Nah, ketika itu ular kecil ada apa? Semuanya pada berjalan, kata Imam Ibnu Katsir, itu tali dipoles oleh para penyihir. Ada cairan yang membuat kalau dia dioles cairan itu dia bergerak. Nah, oh iya, pesulap merah di sini ngabongkar rahasia nate, Bu. Ibu tahu pesulap merah? Nah, jadi pesulap merah ngebongkar trikna para dukun. Jadi ada dukun, mereka ngejual rumput. Rumputnya rumput apa namanya tuh? Bi, tahu? Itu rumput kalau dikasih air, dia jadi morengkel, gerak sendiri gitu. Nah, biasanya si rumput eta teh ku para dukun dijualnya itu untuk yang sedang cari jodoh. Jadi kadukun cari jodoh dikasih rumput eta. Si rumput dua terpisah, dicayan dikecelakeun, akhirnya jadi morengkel gerak. Misalkan disebutkan di dieu eta. Ya namana siapa? Misalkan namana Junaid, ya. Jeung satu namana teh misalkan Badriah atau Ting-Ting misalkan. Ya berjodoh atau tidak? Nah, untuk menyatakan berjodoh atau tidak, eta dikasih air, truk. Udah dikasih air morengkel langsung. Ah, ini berjodoh, cenah berjodoh. Padahal eta trik sulap. Dibongkar ku pesulap merah. Kata Imam Ibnu Katsir, para dukun itu mengolesi pada tali-tali mereka satu cairan yang ketika dilemparkan kena terik matahari, dia bergerak dengan sendirinya. Dan setan membantu menutup mata-mata orang seolah yang bergerak adalah ular. Gitu tak? Jadi permainan sihir sejak zaman Nabi Musa ada. Nabi Musa takut. Takutnya apa? Kalau orang awam melihat, wah ini bahaya. Orang awam bisa meyakini keajaiban tali-tali yang dia lempar. Kata Allah apa? Jangan takut Musa. Sekarang lemparkanlah tongkatmu. Pas dilemparkan jadi tongkat. Jadi tongkat. Pas dilemparkan itu tongkat, jadi ular gede. Ularnya saking gede banget, memakan, melahap tali-tali tadi dengan cepat. Nah, pas para penyihir melihat, ini dia nih. Penyihir pas lihat, oh ini mah benar, ini bukan sihir. Maka mereka 200.000 orang mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhan Musa dan Harun. 200.000 orang sujud langsung. Sujud langsung. Kenapa coba? Karena para penyihir tahu mana yang palsu, mana yang asli. Maka Firaun mengancam, siapa di antara kalian mengimani Musa dan Tuhannya, saya akan bakar, saya akan salib, saya akan bunuh kalian. Apa kata para penyihir? Terserah wahai Firaun, kamu mau bunuh kami, mau bakar kami, mau salib kami, terserah. Yang penting kami mati dalam keadaan muslim. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika akan dibunuh, ya, pada saat bersujud, ada yang dibakar, disalib, Allah perlihatkan istana di surga. Jadi seluruh penyihir ini diperlihatkan oleh Allah rumah, istana di surga yang akan ditempati. Kira-kira kalau sudah terlihat istana di surga, apakah menolak kematian atau ingin meninggal dunia? Ingin meninggal dunia, sudah jelas tempat saya adalah di surga. Maka 200.000 penyihir itu meninggal semua dalam keadaan syahid. Ada yang dibakar, ada yang digantung, ada yang disalib, ada yang dimutilasi. 200.000 orang. Nah, yang dimaksud atiullah wa atiur rasul, lihat, orang
kalau benar-benar taat sama Allah dan Rasul, dia tidak akan menolak syariat apapun. Hakul yakin bahwa dengan taat pada Allah, pada Rasulnya akan mendatangkan kebaikan. La'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat dari Allah. Ini cara pertama. Atiullaha wa atiur rasulah. Taat pada Allah dan pada Rasulnya. Yang kedua, di antara amalan kedua yang mendekatkan rahmat Allah adalah mengikuti kandungan Al-Quran. Quran surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun, dan ini Al-Quran. Kitabun adalah kitab. Anzalnahu, yang kami telah menurunkannya. Mubarakun, yang diberkahi. Jadi Al-Quran itu diberkahi. Para ulama bilang gini, dengan sebab Al-Quran, siapapun yang dekat dengan Al-Quran jadi mulia. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, yang menyentuh Al-Quran jadi mulia. Pertama, malaikat Allah banyak, tetapi malaikat yang menjadi mulia di antara seluruh malaikat adalah Jibril. Kenapa Jibril jadi mulia? Karena Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Jibril malaikat paling mulia. Allah itu punya bulan yang sangat banyak. Ya, punya bulan yang sangat banyak. Ada 12 bulan. Bulan pertama bulan Muharram. Bulan ke-9 bulan, ayo, tuh nggak ulang. Bulan 9 bulan Ramadan. Iya. Bulan Hafid bulan Hafid, ada bulan Hafidnya? Iya. Bulan Rayagung bulan 12. Rayagung itu artinya apa? Zulhijjah. Jadi kalau bisa ganti, jangan Rayagung. Arti Rayagung teh perayaan agung. Jadi perayaan agung. Cuma nama agung aja yang disebut, kita enggak. Jadi kalau bisa ganti aja Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafid teh Zulqa'dah. Nama aslinya. Jadi kalau bisa menyebutnya Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau bisa nyebutnya seperti itu. Nah, maka bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang istimewa. Bulan apa bulan turun Quran? Ramadan. Malam yang padanya diturunkan Al-Quran langsung 30 juz, ya, dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, langit dunia, 30 juz turun langsung. Itu malamnya menjadi malam istimewa. Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Nabi itu banyak, tapi Nabi yang dipilih untuk menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling istimewa. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Anzalnahu mubarakun. Itulah Quran yang penuh berkah. Yang paling dekat dengan Al-Quran, dialah orang yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum turhamun. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara amalan yang akan mendekatkan rahmat Allah adalah banyak menyimak, mendengar istimewa bacaan Al-Quran. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkanlah, simak bacaannya. Wa ansitu, diam, jangan banyak tingkah, diam, tidak berbicara. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi Quran dibaca itu diam, Quran dibacakan itu dengarkan, mendengarkan bacaan Quran dan diam pada saat Quran dibacakan,
itu mendatangkan rahmatnya Allah. Mendatangkan rahmatnya Allah. Ketika jenazah lewat saja di depan kita, kata Rasul, diam. Jangan kamu berjalan di hadapannya. Ada jenazah lewat, diamlah. Ya, jenazah lewat, kumaha? Bukan jenazahnya lewat, ya. Maksudnya ada jenazah dalam keranda mayat. Jenazah lewat mah atuh sawan, ya. Diam nanti diam kaget ruas gitu. Jadi kalau misalkan kata Rasulullah ada orang meninggal, kemudian masuk ke dalam keranda jenazah, lewat di depan kita, berdirilah untuk menghormatinya. Al-Quran dibacakan, harus lebih istimewa. Diam, dengarkan. Diam dan dengarkan. La'allakum turhamun. Agar kamu mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Quran surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat. Kata Rasulullah, dijadikan indah untukku, buah hatiku, ketenangan untuk diriku pada 3 keadaan. Kata Rasulullah. 1, Allah jadikan diriku cinta sholat. Rasul itu dijadikan oleh Allah cinta sholat. Bahkan hadis tentang Rasulullah bengkak-bengkak itu juga karena saking cinta sholat. Kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau bangunnya tengah malam. Sholat tahajudnya Rasul tengah malam. Mana dalilnya? Ya ayyuhal muddathir kum fa'angdir wa thiyabaka fatahhir. Ayat yang lainnya kumil laila illa qalila nisfahu dan sebagainya. Rasulullah kalau bangun malam buat tahajud tengah malam. Salat tahajud Rasul tengah malam. Kata Siti Aisyah, lalu Nabi salat. Salatnya itu ketika rakaat pertama panjangnya itu seluruh surah Al-Baqarah khatam di rakaat pertama. Jadi rakaat pertama satu surah Al-Baqarah full. Mirip dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sama Al-Baqarah nama. Sama satu nama. Ya, kalau Nabi satu surah Al-Baqarah, kita satu ayat Al-Baqarah. Lalu kata Siti Aisyah, di rakaat kedua Nabi berdiri. Rakaat kedua panjangnya menghatamkan surah Ali Imran. Rasulullah kata. Lalu Siti Aisyah melihat, kata Siti Aisyah, itu Rasulullah beres, Rasulullah salatnya doa. Doa nate seperti ada air mendidih. Jadi seperti air mendidih. Maksudnya apa? Nangis, ngaguk-guk. Air nangis yang guguknya gitu. Jadi seperti ada air mendidih di dada. Rasulullah nangis, ngadoa, berdoa. Datang Siti Aisyah, ya Rasulullah, anta maksum. Engkau itu sudah dimaksum, yakin jadi ahli surga, yakin terhindar dari neraka. Kenapa ibadah sehebat ini? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Apakah tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Kata Rasul, apakah tidak boleh aku jadi hamba yang paling bersyukur? Jadi sholatnya Rasulullah sehebat itu yang bikin kakinya bengkak-bengkak sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita belum jelas jadi ahli surga, kita belum tentu selamat jadi ahli neraka, boro-boro sholat tahajud. Sholat wajib pun kita cepet-cepet kan gitu kan. Nah, jadi ya, ari cepetna sesuai standar mah teu naon. Tapi cepatnya gurung gusu guguruduk mah jangan. Nah kemarin saya bilang ke anak yang jadi imam, saya bilang begini, wa minas sunnah di antara perbuatan sunnah adalah antadhula fi qulubil mu'min al-farah. Kamu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mukmin. Wa minal farah, dan di antara kebahagiaan adalah kamu
memperpendek sholat tarawehmu. Wah, gempar kan baru yes. Jadi sholat taraweh mah pendek-pendek kan nawa. Ya, dipendek-pendek itu adalah bagian daripada sunnah. Sholat ketika mengimami orang-orang kudu nu pendek-pendek. Jadi abdi mah mun ngaimaman sholat juz 30 nu pendek-pendek. Aya dua keuntungan. Keuntungan pertama dicintai anak-anak. Jadi kan kalau anak-anak datang teh, abah ya yang jadi imam, da abah masuk parendek, alhamdulillah. Jadi anak teh jatuh cinta. Kita teh ditunggu anak-anak. Karena abang jadi imam mau ikutan sholat, nah itu karena pendek-pendek. Nah, terus yang keduanya adalah nya santri senengnya. Alhamdulillah Ustaz parendek wae cenah gitu. Tapi kalau kita panjang ditakuti anak-anak dan santri gitu. Nah, jadi sunnah nama ketika kita berjamaah lu pendek-pendek, yang pendek-pendek. Nah, besar kan suratnya surat panjang, nggak apa-apa, 1 ayat, 2 ayat ruku, 1 ayat, 2 ayat ruku. Kalau kamu sholatnya sendiri-sendiri, baru tuh sepanjang-panjangnya silahkan. Sepanjang-panjangnya silahkan. Tahu nggak kisah tentang ada imam di Masjid Kuba? Imam di Masjid Kuba teh kalau sholat al-ikhlas terus. Jadi kalau misalkan sholat rakaat pertama beres Fatihah al-ikhlas. Rakaat kedua beres Al-Fatihah al-ikhlas deui. Terus al-ikhlas setiap waktu maghrib, isya, subuh al-ikhlas semua. Dilaporkeun ka Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan imam yang Anda tunjuk di Masjid Kuba, ya Rasul, dia salatnya selalu al-ikhlas terus, tidak pernah ganti yang lain. Akhirnya dipanggil ke Rasul, fulan, apakah benar yang dibilang orang-orang ini? Kamu mengimami orang dengan al-ikhlas terus. Benar ya Rasulullah. Terus kenapa kamu al-ikhlas terus? Apakah kamu tidak punya hafalan lain? Punya ya Rasulullah. Terus kenapa al-ikhlas? Karena saya jatuh cinta dengan surah al-ikhlas itu. Jadi jatuh cinta. Jadi ibu bapak muntah hafal deui. Kitu we alasanana saking cinta karena surah ieu teh. Kalau usah da abdi mah teu apal al-ikhlas apana kulhu teu naon. Ya. Kata Rasul, oh, tuh dengerin, hei orang-orang Kuba, kata Rasul, ini orang mengimami Anda salat kenapa al-ikhlas terus? Karena cinta dengan al-ikhlas. Maka Allah bilang ke Jibril, bilang ke Rasulullah bahwa Allah mencintai imam tersebut. Tuh kata Allah, Allah cinta kamu, keterima cinta kamu dengan perantaran al-ikhlas. Akhirnya kata Rasul ke orang Kuba, gimana nih? Mau diganti nggak imamnya? Jangan ya Rasul, tenang gitu. Kata Rasul, gimana nih? Jadi nggak diganti nih? Kalau mau diganti ada kandidat kedua, kata Rasul. Jangan ya Rasul, biarkan dia yang jadi imam kami. Terus sampai meninggal al-ikhlas terus, gitu kan? Ya, ari beliau mah saking cinta, bukan tahafal. Ari kita mah eta-eta terus karena tahafal. Jadi silakan tegakkan salat. Kalau jadi imam ringankan orang-orang sholat. Karena di belakang kita berbagai macam usia. Dari yang paling tua ada di atas 60. Pertengahan 30 sampai 40 ada. Paling kecil umur 1 tahun, 2 tahun. Mah di rumah we tidur. Jadi semua ada. Jadi ringankan sholat mereka. Maka aqimus sholat. Mendirikan sholat. Menunaikan zakat. La'allakum turhamun. Itu mendatangkan rahmatnya Allah. Mendatangkan rahmat Allah. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Jadi orang-orang tuh memandang, jadi kalau sholatnya kudu sempurna cenah pakaianana. Jadi khusus pisan, kudu digamis, kudu pakai imamah, ya imamah. Kemudian harus rapih banget datang. Kata Jabir, kenapa kok begini orang sholatnya dipersulit? Maka Jabir sholat dengan cara apa? Sarungna digantungkan di leherna. Sholat teh digantungkan di leherna. Nah terus setelah sholat si sarung digantungkan di leher, si bagian kepala teu pakai imamah, teu dibungkus, ya, tidak memakai sorban yang diikat, dibuka. Orang-orang mencibir. Nah, kenapa? Kenapa Jabir sholatnya begini? Kenapa dia tidak istimewa menghadap kepada Allah? Akhirnya kata Jabir, beliau mengatakan, demi Allah, aku yang ikut Nabi dari dulu. Kata Jabir, aku melihat Nabi sholat. Tidak perlu seideal kalian untuk sholat menghadap Allah itu. Maka aku contohkan begini.
begini pun diterima Allah. Maka kata para ulama, itu biar jadi sunnah. Kalau orang Bu di jalanan pakai baju security, baju satpam, baju tentara, baju polisi, baju pemadam kebakaran, penting tidak bernajis, boleh sah sholat dengan pakaian itu. Gitu, boleh, nggak jadi masalah. Coba kita lihat di Mekah, di Madinah, orang Bu tukang sasapu pakai pakaian pembersih jalan. Ketika adzan berkumandang, mereka cukup berwudu, asal bersih pada pakaian, mereka sholat di jalan, karena sudah penuh kalau ke masjid. Pas sholat di jalan, itu pakai pakaian itu tuh, alat pakaian pembersih gitu ya, kalau ada kotoran di jalan. Tapi mereka meyakini ini kebersihan suci dari najis, sholatnya terjadi masalah gitu. Ada orang di bengkel pakai gamis itu bukan pakaian Muslim, bukan. Maksudnya bukan ciri khas dia seorang Muslim. Di rumah Bu, nu di bengkel pakai gamis, tukang parkir pakai gamis, dia pakai gamis semuanya. Ya, supir Grab, taksi pakai gamis. Gamis itu memang pakaian adat nadi itu gitu ta. Jadi mereka kotor bagaimanapun sholat tuh gitu. Atas hadis dari Jabir bin Abdullah. Jadi tidak perlu ideal apapun. Andaikan nanti misalkan gitunya, ada orang khobolokot kuletak di sawah, kotor, banyak kotor, tapi tidak najis, lalu sholat di pinggir sawah menghadap kiblat, sah kok, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, karena Jabir bilang, saya tidak mau kalian tuh mempersulit orang sholat. Ulah seideal begini, yang penting bersih. Kan syarat sah diterima sholat, bersih dari najis, dan bersih dari hadas, tempat dan pakaian. Penting mah bersih, beres, sah gitu. Nah itu untuk sholat. Jadi Allah aja meringankan, kita tidak perlu seideal gimana gitu. Jadi kalau nanti misalkan kaliannya sholat nih yang laki-laki nggak ada peci, ku helm tenanawan. Ya, Dabi teh isin usah kumargi botak jadi di helm. Asal ulah nutupan jidat. Emang sholat di helm boleh? Terjadi masalah, tidak ada larangan kok. Gitu, tidak ada larangan. Ibu misalkan nanti, aduh Ustaz, abi teh aya kerudung, terus ieu ngangona ku anuk kuyos henteu. Ibu ku tiung anuk gitu ya. Asal nutupin aurat aja sah, terjadi masalah. Jadi intinya sholat itu yang penting tadi, suci, bersih dari najis dan hadas, baik besar ataupun kecil. Aqimus sholat, dirikan sholat. Masya Allah, itu orang-orang India, Pakistan, Bangladesh jarang sholat nanti pengen masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, jarang. Sholat nanti di luar, sholat nanti di pelataran. Atau sholatnya kalau di Mekah, saking penuh, mereka di jalan-jalan. Sholat di jalan, teh di itu mah bersih jalannya. Tanpa sajadah pun, sholat Allahu Akbar, sujud di jalan, aman, bersih dari najis. Gitu. Jadi, ya jadi persoalan, Bu. Asalkan yakin bersih, suci dari najis, sholat aja. Tidak ada halangan. Nah gitu. Aqimus shalah la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Jadi untuk sholat itu karena sholat itu wajib, meskipun kata para ulama, meskipun kamu orang yang jahil, orang ahli maksiat, sholat tetap aja kerjakan, jangan kamu tinggalkan. Karena sholat adalah jaminan farqun bainal muslim wal kafir, pembeda antara muslim dan kafir. Ada artis bilang, saya katanya meskipun malamnya sudah berzina, subuh mangre salat subuh gitu. Bu terang Bu, nah viral. Jadi saya meskipun katanya sudah kumpul kebo, subuh datang subuh adzan, saya sholat mah sholat gitu. Karena dia punya pikirannya ada sholat mah urusan saya dengan Allah. Nah, sama dengan perbuatan tadi juga, yang penting saya masih menunjukkan saya teh pengen masih dapat rahmat Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, kata gitu. Ustaz mahnya tuh mau lagi diterima, mahnya tadi jinah terus sholat, etama STMJ, sholat terus maksiat, jalan. Hati-hati penilaian kita terhadap seseorang, bisa jadi memang dia dapat rahmat Allah. Ada orang Bu, ini terakhir, lagi sujud di depan Ka'bah. Pas lagi sujud di depan Ka'bah, katincak kepala teh, keinjak. Jadi kepalanya kena injak. Etanu sholat ngamuk bilang gini, demi Allah, orang yang nginjak kepala saya sengaja ataupun tidak, demi Allah dia tidak akan diampuni Allah. Bilang gitu. Demi Allah dia tidak akan diampuni Allah. Apa kata Allah kepada Rasul? Rasul bilang,
Itu orang yang ngomong kayak tadi, bilangin bahwasanya orang yang dia sumpahin tidak diampuni Allah, seluruh dosanya saya ampuni, kata Allah. Sementara orang yang ngomong dia tidak akan diampuni Allah, dosa orang tadi pindah kepada yang ngomong. Kenapa, kata Allah? Pas Rasul tanya, kenapa ya Allah demikian? Karena dia telah bersumpah atas nama aku, memakai namaku, bahwa aku hanya ada mengazab, tidak ada merahmatinya. Jadi jangan gini ke orang, imah jalma pinarakaeun, hati-hati. Jalma model kieu mau dihampura ku Allah. Pernah ada kejadian di zaman Rasul, orang bilang begitu, yang disumpah serapahi diampuni, yang ngomongnya justru dialah yang diberikan dosa-dosa orang yang disumpahi. Dipahaminya? Jadi kalau orang lewat ieu jelema calon pinarakaeun mah hati-hati. Jelema model kieu mah tidak akan diampuni Allah, hati-hati. Karena pernah ada syariatnya, pernah ada kejadiannya tentang orang yang seperti itu. Inilah cukup untuk pembahasan saat ini. Kita cukupkan berkaitan dengan amalan-amalan yang mendekatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, memberikan kita taufik dan hidayahnya agar setiap amalan, langkah dan ibadah kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.